بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، sebelum kita bahas, di sini kami mengingatkan bahwa hukum melamakan sujud dikhususkan di sujud terakhir, maka ini adalah kata para ulama bagian dari bid'ah. Syekh Shalih Al-Utsaimin kemudian Syekh Asy-Syanqiti mengatakan itu bagian dari bid'ah, terlebih kalau itu dilakukan sering. Tapi kalau sekali-sekali, dan sekali-sekali di sini tentunya ada jarak yang jauh, maka itu adalah bagian dari melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas sifat salat Nabi dari kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum dari membaca surah Al-Fatihah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama ketika dia menjadi makmum pada solat jahriyah. Sebagian ulama mengatakan tetap wajib dia membaca surah Al-Fatihah sebagai makmum walaupun solat jahriyah. Sebagian ulama mengatakan tidak, gugurlah kewajiban dia. Kemudian kita ambil pembahasan At-ta'minu wa jahrul imam bihi. Kita ambil pembahasan tentang mengucapkan amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Disebutkan dalam hadis Bukhari, kemudian hadis Abu Daud di dalam sunannya bisanadin sahih, thumma kana sallallahu alaihi wasallam إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surah Al-Fatihah dia mengucapkan amin, baik ketika dia posisinya sebagai imam maupun posisinya sebagai makmum. Bahkan disebutkan dalam hadis ini Nabi SAW membaca amin itu dengan suara jihar. Dia membaca dengan amin itu dia membaca amin itu dengan suara jihar dan memberikan mat. Makanya jangan salah pengucapan amin. Karena kalau salah dalam pengucapan amin, maka maknanya berbeda. Amin, hadza sahih. Dipanjangkan a-nya, dipendekkan min-nya, berbeda lagi. Amin. Atau dipendekkan alifnya, mimnya dipanjangkan amin. Minimal alifnya itu 2 harakat. Amin. Maka ini sahih. Karena Nabi SAW bahkan disunnahkan ikhwan membaca amin itu dengan suara keras, dengan suara agak keras. Dan itu merupakan perintah Nabi SAW.
Disebutkan dalam hadis Syaikhan wan Nasa'i. Asy-Syaikhan di sini adalah Bukhari Muslim, wan Nasa'i wad Darimi. Kata Nabi SAW, "Idza ammana al-iman fa aminu." Kalau imam mengatakan amin, maka kalian juga harus mengatakan amin. Jadi kita lihat hadis ini, kalau imam mengatakan amin, maka kalian katakan amin. Siapa duluan? Imam atau makmum? Imam. Jangan makmum duluan. Imam dulu. Makanya disebutkan dalam kitab lain penjelasannya, beda antara jarak antara aminnya imam dengan aminnya makmum, itu disebutkan bahwa antara satu huruf atau dua huruf. Nah, dan ini dikatakan oleh Syekh Albani ketika ada seseorang bertanya kepada Syekh Albani tentang amin, lalu dia mengatakan aminnya makmum itu diakhirkan sedikit jaraknya bimiqdar harf atau harfain, antara satu huruf dengan dua huruf. Jadi kalau misalnya imam mengatakan baru amin, baru kita amin, jaraknya antara satu huruf atau dua huruf. Jangan sama, karena di dalam hadis itu disebutkan perintah amin imam duluan. Jangan sama, apalagi mendahului imam. Namun terkadang imam itu enggak mengucapkan amin. Ada nggak seperti itu? Ada imam itu tidak mengucapkan amin. Jadi makmum yang mengucapkan amin jadinya. Yang kedua, terkadang kita dengar makmum duluan aminnya baru imam. Jadi kalau kita faham seperti ini, jangan dulu aminkan makmum sampai imam mengaminkan, sampai didengar amin baru amin. Jadi kalau imam membaca waladdallin, dia nggak bersuara amin, udah kita diam saja sampai dia mengaminkannya. Nah, ini sunnahnya. Paham ini kawan? Bahkan ini luar biasa nih. Bahkan kalimat amin itu membuat orang-orang Yahudi hasad. Kalimat amin membuat orang-orang Yahudi itu hasad, tidak suka. Apalagi aminnya itu serentak. Ada dua perkara yang tidak disukai orang Yahudi jika dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama adalah salam. Mensyiarkan salam itu membuat orang Yahudi hasad. Kemana kita jumpa salam? Dengan siapa kita berjumpa salam selagi dia muslim. Terlebih kalau dia di lingkungan muslim, sering kita mendengar salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu membuat orang Yahudi hasad, tidak suka. Yang kedua, amin. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Yang kedua, amin. Itu orang Yahudi tidak suka. Disebutkan hadis di dalam hadis Al-Bukhari fil Adabil Mufrad, disebutkan dalam hadis di dalam Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad, kemudian Ibnu Majah di dalam sunannya, Ibnu Khuzaimah wa Ahmad
bisanadin sahih. Jadi ini bisa kita syiarkan salam kemudian amin. Ini adalah membuat orang-orang Yahudi hasad. Kemudian ahibati fillah, kalimat amin dikatakan oleh para ulama itu tanda atau membuat orang yang salat menghadirkan konsentrasinya, menghadirkan hatinya atau konsentrasinya, sehingga dia mengikuti amin itu. Kalau dia mengikuti amin, berarti dia benar-benar mendengarkan Al-Fatihah, mendengarkan Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Ketika dia mendengarkan dengan konsentrasi bacaan dari imam sampai kalimat amin pun dia konsentrasi, berarti itulah namanya salat khusyuk. Tidak ada celah di sana menghayal, tidak ada. Karena ketika dia menghayal, dia tidak mengucapkan amin. Minimal dia akan terkembali sadar. Minimal dia kembali sadar. Makanya jangan kita mandang sepele amin ini. Bahkan lebih indahnya lagi disebutkan di dalam hadis, kalau aminnya kita sebagai imam bersamaan dengan aminnya para makmum, demikian juga bersamaan dengan aminnya para malaikat di dalam sebuah salat, maka keutamaannya adalah Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kalau bersamaan antara aminnya imam, aminnya malaikat, aminnya makmum, dan di saat itu juga aminnya disamakan sama dengan aminnya malaikat, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, kalimat amin itu, amin, maksudnya bersamaan, bukan dalam penyebutan ya. Bersamaan artinya ada terkadang imamnya amin, makmum tak mau amin. Nah, ini memang harus sama-sama faham. Maksudnya imam mengatakan amin, makmum juga mengatakan amin. Ini nama bersamaan, bukan bersamaan di dalam mengucapkannya. Karena harus imam duluan. Paham Pak Narwa? Harus imam duluan. Amin. Nah, baru kita. Yang maksudnya kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, kalau imam mengatakan amin, makmum juga mengatakan amin, dan di saat itu juga malaikat mengatakan amin, maka Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dan kita tidak tahu kapan amin kita bersamaan dengan malaikat. Makanya kalau kita jarang mengucapkan aminnya imam, ini bisa saja kita tidak mendapatkan keutamaan itu. Ya, kenapa? Karena amin itu, amin maknahu fil lughah Allahumma stajib. Allahumma stajib, ya Allah terimalah. Amin artinya Allahumma stajib, ya Allah terimalah. Wa qila ma'nahu, juga dikatakan arti amin itu adalah
subhanaka ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Faham ini kan? Dan ulama mengatakan, Syekh Albani memasukkan mengucapkan amin, baik itu aminnya imam, posisi imam maupun makmum, bagian dari perintah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Karena Nabi posisi imam dia tetap mengucapkan amin, ketika dia posisi makmum tetap mengucapkan amin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.